Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadata wa hasa ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair بغاء الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, kita lanjutkan masyayikh sekalian. Kemarin sudah kita bahas tentang air al-mutanajjis. Katakan bahwa air al-mutanajjis, pembahasan di sana ada 3 pembahasan penting. Pertama tentang air ar-rakid, sudah kita bahas. Ya, yang kedua tentang al-jari, kemudian tentang kalkulasi tentang 2 kulah. Al-rakid kita bagi kepada 2. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Kalau air yang sedikit dengan masuknya benda najis saja, walaupun tanpa ada perubahan maka otomatis akan menjadi najis. Yang kedua, air yang banyak menjadi najis atau mutanajis ketika adanya perubahan salah satu atau semua ya sifat yang 3 tersebut. Kemudian juga kita sebutkan ada beberapa permasalahan tentang 2 kulah itu tidak mesti di satu tempat, ya kan? Boleh jadi 2 tempat dengan syarat kalau seandainya satu tempat lagi digerakkan, ya, digoncang, maka kolam yang kedua yang ada 1 kulahnya di sana juga ada pengaruh, yakni juga ada getaran, ya, walaupun getaran yang tidak kuat. Yang kedua juga kita bahas masailnya, yakninya kalau yang berubah itu hanya sedikit saja atau sebahagian yang di pojok saja, apakah yang lain juga berpengaruh atau tidak, itu kita bahas. Kemudian masail tentang tata cara mensucikan air yang mutanajis. Kalau air yang sedikit maka dengan cara mukatharah. Kalau seandainya air itu air itu banyak maka dengan cara menghilangkan tagayurnya, menghilangkan perubahan ya oleh benda najis ini. Ya, baik kita hilangkan hilang dengan sendiri atau hilang dengan campuran air atau benda lain seperti gips, tanah atau yang lain. Ya. Kemudian juga kita bahas kemarin kalau digabungkan air mutanajis dengan air yang suci, lalu sampai dia menjadi 2 kulah, ya kan? Atau tidak? Kalau dia mencapai 2 kulah dan tidak ada perubahan maka dia kembali kepada suci, seperti yang disebutkan di dalam matan. Kalau seandainya tidak sampai menjadi 2 kulah, maka dirinci oleh para ulama, ya kan? Kalau seandainya yang suci lebih sedikit atau sama saja maka semua najis. Tapi kalau seandainya yang suci lebih banyak, iratnya lebih banyak, yang didatangkan lebih banyak, sebagaimana di dalam matan disebutkan dalam matan falau kusira bi iradi tuhurin falam yablughuma lam yathur. Kusira, diperbanyak, banyak diberikan air. Artinya air yang datang ini lebih banyak daripada yang ada di dalam. Maka kalau seandainya najis yang kemudian yang dituangkan maka juga tidak suci. Tapi kalau seandainya yang najis itu di bawah, kemudian air suci yang di atas, air suci yang kemudian dituangkan, ya, maka ada 3 wujuh kita sebutkan kemarin, ada 3 wajah. Wajah pertama yang mengatakan tohur, kembali kepada tohur, ya kan? Karena seolah-olah air itu membasuh suci, membasuh najis ini. Pendapat kedua mengatakan tohir la tohur. Tohir la tohur disamakan dengan permasalahan ghussalah. Dan yang pendapat yang ketiga ini pendapat yang ashah, yakninya dia tetap dalam keadaan najis, ya, tetap dalam keadaan najis. Itu yang disebutkan di dalam matan, ya, lam yatuhur, dan itu adalah pendapat yang muktamad. Kemudian permasalahan yang kelima yang ada dalam ini ada 6 masail. Masalah yang kelima adalah permasalahan kelima kita baca matan. Ini permasalahan tentang istisna, pengecualian, mustasna. Wa istasna maitatun la dama laha sa'ilun. Bagaimana kalau yang masuk ke dalam air mutlak, air tahur ini adalah
hewan. Ya, yang masuk adalah hewan. Tapi hewannya berupa hewan yang kemudian tidak memiliki darah yang mengalir ketika kita patahkan kakinya atau ketika kita robek badannya. Dikecualikan kalau yang masuk itu adalah bangkai dari hewan yang la dama laha sailun, yang tidak mengalir darahnya. Apakah akan membuat najis juga atau tidak? Lalat, nyamuk yang kita masukkan umpamanya, maka kata beliau fala tunajjisu ma'ian. Maka bangkai ini, bangkai yang tidak mengalir darah di hewan ini, tentu hanya hewan-hewan khusus ya, seperti nyamuk, ya beberapa kumbang ya, kemudian apa namanya, lalat, ya, dan sejenisnya tentunya, dan sejenisnya. Maka dia tidak menajisi benda cair menurut pendapat yang masyhur. Jadi ma'i' itu lebih umum daripada ma'. Nanti kita jelaskan. Wa kadza fi qaulin najasun la yudrikuhu tarfun. Begitu juga menurut satu qaul, yakninya najis yang tidak tampak oleh tarfun, yaitu mata. Andai umpamanya seorang kencing. Kemudian biasanya kan ada apa namanya, percikan-percikan yang itu sedikit sekali, yang paling ujung-ujung sekali, yang kemudian tidak tampak oleh mata kita, ya, yang tidak tampak oleh mata kita. Kemudian dia yang masuk ke najis, ke air, apakah dia akan menjadi najis atau tidak? Ya kan? Apakah menjadi najis atau tidak? Maka beliau kata menurut suatu kaul, dia juga tidak berpengaruh. Ini juga dipengecualikan dan juga sah dan tidak masalah. Ya kan? Apalagi kalau seandainya air itu kelihatan di matahari. Biasanya dengan adanya matahari kita lebih tampak air itu. Dia akan membuat sifat air itu lebih jelas. Kalau di tanpa matahari umpamanya, atau di matahari yang tidak terang, itu nggak tampak umpamanya percikan-percikan. Tapi ketika ada sinar matahari, maka akan menjadikan percikan itu lebih tampak. Itu kawan-kawan sama-sama memahami, ya kan? Bahkan beliau mengatakan qultu dzal qaul azhar wallahu alam. Ini qaul, ini azhar. Ya, walaupun Imam Ar-Rafi mengatakan ini adalah pendapat lemah, tetapi ini yang pendapat yang lebih azhar, kata beliau. Nah, kita bahas satu persatu. Al-khamisah, permasalahan yang kelima. Yakninya adalah bangkai yang tidak mengalir darahnya ketika kita robek ya anggota tubuhnya ketika dia hidup tentunya. Maka ini adalah najis tentunya. Sepakat ini najis. Tidak ada yang sepakat tidak ini najis. Ini najis karena ini bangkai. Ya. Walaupun demikian, maka dikatakan wa yustasna, maka niat termasuk permasalahan yang dikecualikan dari permasalahan najis ini. Ya, kalau seandainya hewan yang dengan kasus seperti ini, kumbang, lalat, apalagi apa namanya, nyamuk dan sejenisnya, maksudnya adalah hewan yang kalau seandainya ketika dia hidup kita patahkan, kita robek badannya, kita patahkan kakinya, itu nggak ada darah mengalir. Darah maksudnya ini adalah darah memeluk, darah zat daripada hewan itu. Ya, beda hal kalau seandainya darah dari luar, maka ini tidak menjadi pengaruh. Tidak menjadi pengaruh. Jadi maksudnya jenis hewan ini itu tidak punya darah yang mengalir. Nyamuk itu kan nggak punya darah. Ketika mereka menggigit manusia baru dia punya darah. Ya kan? Menghisap darah manusia baru dia punya darah. Maka darah yang ada di nyamuk itu bukan darah aslinya. Yang kita maksud di sini adalah darah aslinya. Nah, sekarang nyamuk itu tidak punya darah asli. Ya, walaupun umpamanya punya darah setelah subhanallah, setelah dia menghisap darah manusia, kemudian dia masuk ke dalam minuman kita atau masuk ke dalam air, maka tidak menajisi. Walaupun darah itu kemudian bocor di dalam darah manusia itu, maka tidak najis. Ini dikecualikan. Ini yang dimaksud sebagai bangkai yang tidak mengalir darahnya ketika kita patahkan atau ketika kita robek anggota tubuhnya ketika dia hidup. Maka ini najis.
tapi dikecualikan. Dia tidak menajisi rotban. Dia tidak menajisi, kalau di sini bahasanya ma'i'an, tidak menajisi benda cair yang kemasukan oleh bangkai ini. Baik benda cair itu air, baik minyak, atau selainnya. Contohnya adalah baju atau badan yang basah. Ya, basah badan kita. Kemudian ada nyamuk. Ada nyamuk. Ya, kemudian kita tokok, maka tidak masalah. Karena dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih, idza waqa'a dzubabu fi, ini dalilnya. Kenapa dikecualikan bangkai yang tidak mengalir darahnya ini tidak menajisi air yang sedikit atau air yang banyak. Dalil mengatakan idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu kullahu thumma la yanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhari shifa. Apabila jatuh lalat ke dalam minuman kalian, salah seorang dari kalian, maka hendaklah dia menenggelamkannya, memendamkannya semuanya. Kemudian baru diangkat lagi. Karena di salah satu sayap daripada zubab itu, dari lalat itu ada obat, ada penyakit, dan di sayap yang lain ada syifanya, ada pengobatnya. Sehingga kalau masuk satu saja, takutnya itu yang penyakitnya. Rendamkan semuanya. Maka insya Allah ada penawarnya. Itulah kira-kira. Coba bayangkan, ya, maksud daripada ghamas ini tentu ketika dighamaskan, ketika kita celupkan semuanya, tentu akan membuat lalat ini akan mati. Itu sudah pasti. Apalagi minuman kita minuman panas. Ya, minuman kita minuman panas. Kita minuman panas, kopi, teh, atau segala macam. Ya kan? Masuk lalat. Ya udah, tenggelamkan semuanya. Nah, gitu kata Nabi SAW. Kalau seandainya najis bangkai dia ini akan membuat najis minuman kita, akan membuat najis benda cair itu dengan mati dari sana, tentu Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan hal tersebut. Karena kalau seandainya menjadi najis, tentu tidak boleh diminum lagi. Kalau tidak boleh minum, artinya harus dibuang. Sedangkan Nabi SAW tidak akan pernah menyuruh kita untuk membuang-buang harta. Nah, begitu. Ya kan? Maka dikiaskan dengan zubab ini, kata para ulama, dikiaskan dengan permasalahan lalat ini, semua hewan yang mirip dengan lalat dalam perihal darahnya. Yakninya segala hewan yang tidak mengalir darahnya ketika kita potong. Ya. Karena ketika tidak adanya darah itu menunjukkan bahwa najisnya agak rendah lah. Kalau kita bahasakan mungkin agak rendah. Beda hal kalau seandainya umpamanya burung, ya kan? Masuk burung kemudian ini kumbang umpamanya. Itu kan beda najisnya. Kalau sama-sama bangkai beda kasus najisnya. Ini kumbang ini agak-agak ringan najisnya. Itulah mungkin bahasanya. Kalau kita sederhanakan. Baik, jadi dalam kitab kan disebutkan begini. Ya, apa dalam kitab? Wa yustasna maitatun la damalaha. La damalaha. Ya. La tu la nafiatul jinsi. Yang tidak punya darah. Ya kan? Menasabkan isim dan marfa'at khabar. Dia menasabkan isim. La nafiatul jinsi itu kan menasabkan isim tanpa tanwin. Kemudian ada khabarnya kan? Ada merafa'kan khabar. Mana khabarnya di sini? Khabarnya ditakdirkan. La damalaha ay la dama mamlukun laha. Jadi ditakdirkan kata mamlukun laha. Kata Syekh Mustafa. Ay mamlukun li jinsiha. Kalau kita buat maknanya la dama mamlukun li jinsiha. La dama mamlukun li jinsiha. Dia tidak punya darah, tidak memiliki darah jenisnya. Maknanya adalah jenis hewan ini, ya seperti lalat ini, semua jenisnya itu tidak punya darah. Milik dia tentunya. Boleh jadi dia punya darah, itu darah yang lain, darah hewan lain yang diminum. Ya, yang kita maksud adalah hewan yang memang dari semenjak diciptakan, dia itu tak punya darah. Darah kepemilikan diri sini tidak ada. Yang ada mungkin darah isapan dari orang lain. Nah, gitu. Maka maksud dari kata mamluk ini adalah kalau tidak punya darah sama sekali, akan tetapi dia punya darah muktasab.
Nah, ini yang kita sebut tadi, darah mutasab dari yang lain seperti nyamuk, ya kutu. Kutu tuh nggak punya darah juga. Kutu yang kecil itu coba tengok, nggak ada darah sama sekali. Nah, kutu berdarah kalau seandainya sudah makan hinggap di kepala kita, hinggap di kucing, hinggap di ayam, ya, kepinding. Nah, di Mesir kepinding. Kepinding itu termasuk kepada maitatul ladamala hasail. Masuk kalau ke minuman, masuk ke air, dia tidak menajisi. Salah satu apa namanya? eh apa namanya? eh yang membuat tidak nyaman di musim panas di Mesir itu kan kepinding, ya, bagi yang tidak bersih tentunya. Maka tidak masalah kalau dia mati kemudian menjadi bangkai, ya kan, di dalam cairan. Cairan ini umum, ya, lebih umum daripada air. Cairan semuanya. Bahkan sekalipun seandainya ketika dalam cairan itu atau dalam air itu dia menjadi apa namanya, menjadi hancur, bahkan keluar yang ada dalam perutnya darah yang dihisap daripada kita, tidak masalah, ya, tidak masalah. Kenapa disebutkan oleh para ulama dengan bahasa jinsiha? La dama la mamlukun li jinsiha. Tidak ada jenis darah yang dimiliki bagi jenis hewan ini. Maka kata jinsiha ini maknanya adalah yang dijadikan patokan tentang darah yang mengalir atau tidaknya adalah jenis hewan ini. Jenis hewan ini, bukan afrodnya, ya, bukan apa nama personalnya. Kalau kepada manusia, bukan personalnya. Umpamanya, kalau adalah dari jenis hewan yang mengalir darahnya, maka kalau seandainya adalah hewan yang dari jenis mengalir darahnya, ya, kemudian sekarang kebetulan tidak ada darah, boleh jadi karena tidak makan-makan, atau boleh jadi karena ada penyakit, atau hewan ini, atau darah tapi tidak mengalir, umpamanya masih kecil, maka tetap kita hukumi dia seperti hewan yang mengalir darahnya. Karena dia termasuk jenis hewan yang mengalir darahnya. Begini, contohnya, umpama, ya, burung. Ya, burung itu termasuk jenis hewan yang mengalir darahnya. Sekarang umpamanya anak burung kecil sekali, baru menetas. Kita robek kepalanya, robek kakinya, tidak ada darah sama sekali. Kalau kita masukkan ke dalam air, apakah sama dengan hukum mustasna ini atau tidak? Ya, ini sama dengan hukum bangkai yang masuk ke dalam air yang tidak punya mengalir darah, sama seperti nyamuk, seperti lalat tadi atau tidak? Maka jawabannya tidak. Karena yang kita jadikan patokan adalah jenisnya. Burung ini, berarti jenis burung, maka adalah jenis hewan yang mengalir darahnya sebetulnya. Jenis hewan yang mengalir darahnya. Nah, sekarang kebetulan tidak ada mengalir bukan karena jenis hewannya, tapi mungkin karena dia kecil atau mungkin karena kurus tak makan segala macam, ya. Kemudian yang kita sebutkan di awal tadi, bangkai yang tidak mengalir darahnya ketika kita potong atau ketika kita robek anggota tubuhnya, ya, inda syaqi udwin minha, ya, ini umpamanya dengan pisau, masa dengan pisau bisa, atau dengan jarum, ya, dengan jarum ketika dia hidup. Kalau ketika mati semua hewan, saya kira, ya kan, setelah lama nggak punya darah lagi, bahkan manusia pun tak punya darah lagi, ya kan, hilang darahnya. Maksudnya ketika dia hidup itu, ya, tidak punya darah sama sekali, atau punya darah tapi darahnya tidak mengalir. Ada beberapa tanbihan di sini. Ya, ada beberapa tanbihan. Nah, ada beberapa tanbihat di sini. Tanbih pertama, dimaafkan atau ma'fu anhu atau dikecualikan, ya, bangkai yang tidak mengalir darahnya ini apabila kalau dia tidak merubah, ya, tidak membawa perubahan ke dalam cairan ini. Nah, di situ letaknya. Jadi dia menjadi ma'fu anhu, najis ma'fu anhu ketika tidak ada perubahan dalam air ini. Tapi umpamanya belalang saya kira tidak mengalir. Belalang umpamanya masuk ke dalam air kita, kolam kita. Belalang yang datang 5.000. Bangkai semuanya. Ya.
maka dengan banyaknya bangkai itu kemudian berubah warna, bau, dan rasa, atau salah satu. Nah, maka dalam kasus ini, karena perubah dengan perubahan, ya, walaupun perubahannya sedikit, maka najis. Maka najis. Najis. Jadi kalau tidak berperubahan, ya, kalau seandainya berperubahan, masalah. Yang jadi masalah bagi kita tadi adalah kalau bangkai itu masuk, kemudian tidak memberikan perubahan. Kemudian yang kedua, ya, tanbih yang kedua adalah sebagian ulama itu mensyaratkan, ya, mensyaratkan hewan ini, jenis ini, untuk supaya dia ma'fu anhu adalah kalau seandainya dia masuk ke dalam air dengan sendirinya. Karena dalam hadis itu Rasul mengatakan idza waqa'a dzubabu. Waqa'a dzubabu itu bukan karena kita masukkan, tapi masuk sendiri. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan menyaratkan kalau dia masuk sendiri. Artinya kalau seandainya kita yang memasukkan, kita mencampakkan, maka tidak menjadi ma'fu anhu lagi. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan mutlak, ma'fu anhu mutlak, sengaja kita masukkan atau tidak sengaja, ya kan? Ya kan? Maka tetap tetap ma'fu anhu. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW langsung nyuruh benamkan ke dalam, kata Rasulullah SAW, ya kan? Yang betul bagaimana kata Syekhna Mustafa, sebagaimana disebutkan dalam Asy-Syarhul Kabir, dalam kitab Rawdatul Talibin, dalam kitab Al-Muhimmat, dalam kitab Al-Majmu', bahwa bangkai yang tidak mengalir darahnya, rinciannya pertama, kalau dia mati dan menjadi bangkai dalam cairan sendiri dengan sendirinya tanpa kita campakkan sama sekali ke sana, ya. Kalau seandainya ini rinciannya, kalau seandainya hewan ini memang tumbuh dan hidup dalam cairan ini, ya, maka sama sekali dia tidak akan menajisi cairan ini. Ini tidak ada khilaf dalam mazhab kita. Tidak ada khilaf dalam mazhab kita. Contoh, apa contohnya? Contohnya adalah ulat. Hah? Ada ulat air. Kita sekarang punya cuka. Cuka banyak sekali, punya pabrik cuka. Subhanallah, tentu ada mungkin ulat di dalam itu. Ulat ini, ya, hidupnya bahkan berasal daripada air ini, air cuka ini. Kemudian cuka matilah umpamanya ulat yang ada di dalam air ini, dan dia hidup di situ, berkembang biak di situ, kemudian mati di sana menjadi bangkai. Maka tidak menjadi perubahan, tidak menjadi masalah untuk air. Dia tidak akan menajisi walaupun berubah. Ini tanpa khilaf dalam mazhab kita. Karena itu memang tanah kelahirannya, kemudian dia mati di sana, maka dia tidak akan menajisi negaranya. Tapi kalau seandainya dia bukan asal di situ, ya, maka di sini ada khilaf para ulama. Pendapat yang azhar mengatakan dia tidak menajisi juga. Asalnya bukan di situ. Contoh, ya, ulat yang kita ambil daripada makanan. Kita makan apel 4 ulat. Nah, ulat kita campakkan ke dalam cairan cuka kita atau cairan air kita, ya kan? Ini tentu ulat ini bukan asli di situ. Asli negaranya adalah apel tadi. Kemudian mati di dalam. Nah, mati di dalam. Ya. Maka ada 2 qaul daripada Imam Syafi'i. Menurut pendapat yang azhar, ya, azhar berarti tidak terlalu kuat, ya, khilafnya. Maka menurut pendapat yang azhar adalah adamu at-tanjis, tidak adanya menajisi. Bagaimana kalau seandainya tadi kan kita campakkan dalam keadaan dia sudah bangkai, mati, kemudian kita campakkan ke dalam itu. Ya, ulat cuka tadi kita campakkan ke cuka, ulat apel kita campakkan ke cuka. Sekarang kalau seandainya dia hidup, kemudian kita campakkan, mati dan menjadi bangkai di dalam, kasus kedua, ya kan? Maka sama hukumnya dengan kalau dia mati tanpa dicampakkan. Sama hukumnya dengan kalau dia mati menjadi bangkai, kemudian tanpa dicampakkan. Dengan permasalahan pertama, ya, tanpa dicampakkan. Artinya mati sendiri dalam itu. Bukan kita yang mencampakkan. Sama hukum dengan itu. Artinya dia tetap di ma'fu anhu.
Bagaimana kalau seandainya kita campakkan dalam keadaan bukan salah rincian saya tadi. Rincian pertama tadi adalah rincian kalau seandainya dia mati sendiri tadi. Ya, mati sendiri. Jadi kalau seandainya dia mati sendiri dalam cairan ini tanpa kita campakkan sama sekali, tanpa kita yang melempar, tanpa kita yang memasukkan. Kalau seandainya itu memang tempat tumbuhnya, di situ dia lahir, di situ tempat dia berkembang biak, maka dia tidak menajisi. Tidak ada khilaf di sini. Tapi kalau seandainya memang dia tumbuh di situ, ya kan? Bukan, seandainya bukan tumbuh di situ, seperti apel tadi dari luar, ya kan? Tanpa kita campakkan, kemudian dia menjadi bangkai di sana di dalam itu. Maka ada dua qaul tadi. Menurut pendapat yang azhar tidak menajisi. Yang ketiga, kalau dicampakkan dalam keadaan hidup, kita masukkan dalam keadaan hidup kemudian mati menjadi bangkai di dalam, maka sama hukumnya dengan sebagaimana kalau seandainya bangkai kemudian tanpa dimasukkan, artinya mati masuk sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau seandainya kita buang ke dalam itu dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Sudah bangkai sekarang kita campakkan ke dalam. Maka ini rincian, hampir sama dengan tadi rincian. Kalau seandainya dia memang asli di situ, asli penduduk itu seperti ulat cuka tadi, maka ada dua kaul. Azharnya ya, azhar menurut pendapat azhar dan kaul Imam Syafi'i ini adalah ada mutanjis, dia tidak menajis. Tapi kalau bukan asalnya di situ, maka dia menajisi secara jazman. Ya, secara jazman karena udah jelas ini bangkai ini. Ini udah bangkai. Kemudian kita campakkan ke dalam. Maka ini menajisi tentunya. Ini tafsir yang kemudian adalah pendapat mu'tamad dan ditulis dan diiktimadkan oleh Imam Ibnu Hajar di semua kutub beliau, kata Syekh Mustafa Abdul Nabi. Ya. Baik. Jadi kemudian ya ada juga apa namanya sebelum masuk kepada masalah yang terakhir yang kelima yang keenam, Syekh Mustafa menyebutkan tentang makna daripada tempat tumbuhnya atau tempat dia hidup. Hewan yang mati di tempat dia hidup. Maksudnya adalah yakni dari jenis hewan itu, bukan daripada personalnya, bukan dari personalnya yang khusus. Apa maksudnya? Begini, umpamanya kita ya mencelupkan bangkai ulat keju ke dalam zait umpamanya, ke dalam minyak. Kalau ulat keju berarti dia hidup dan lahir di keju. Ya, di keju. Kemudian sesudah kita ambil dari keju ini, kita masukkan ke dalam minyak. Nah, kita masukkan ke dalam minyak. Maka tidak masalah juga. Lam yadurro, tidak masalah juga. Karena minyak itu satu jenis dengan jubun. Jenisnya ada sama-sama dimakan, mat'um. Ya, satu sama jenis dengan jubun. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya ulat yang daripada keju ini kita ambil, kemudian kita rendam, kita masukkan ke dalam parfum, nah ini beda lagi, beda jenis ini. Maka akan menajisi. Akan menajisi. Karena dia tidak satu jenis, tidak satu jenis makanan. Ya. Tape. Kemudian masalah yang terakhir, ya, dalam hal ini, dalam masalah ini, masalah terakhir, yakninya dikecualikan juga najis yang tidak tampak oleh mata. Ini yang dikatakan oleh beliau tadi. Wa kadza fi qaulin najasun la yudrikuhu tarfun. Najis yang tidak nampak oleh mata yang normal. Ya, karena sangat-sangat sedikit secara uruf. Jadi yang jadi patokan adalah mata normal, seperti setitik kencing yang tidak tampak oleh kita, ya kan? Atau percikan daripada kencing itu ada setitik khamar atau najis yang ada di kaki lalat, ya kan? Ada orang matanya tajam kali tengok, kayaknya di kaki lalat ini ada najis. Enggak masalah, enggak masalah. Ya, tidak. Ini dikecualikan, maafu anhu itu. Jangan dengan demikian tidak dimakan juga boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Baik bagi dia yang tahu atau bagi orang lain.
dia yang tampak tadi. Kayaknya ada percikan. Yang itu hanya tampak sama mata dia. Bagi dia maafu anhu, bagi orang juga maafu anhu juga. Ya. Kemudian, ya. Baik. Kenapa Syekh Mustafa menyebutkan, ya, yang menjadi patokan itu adalah kenapa yang apa namanya, yang tidak tampak oleh mata normal ini karena sedikit secara uruf. Makna daripada sedikit dari secara uruf ini ada dua hal yang beliau isyaratkan di sini. Pertama, yakninya tidak terlihatnya bukan karena dia sesuai dengan sifatnya, tapi karena dia memang sedikit sekali. Kadang kalanya tidak tampak najis itu karena dia sesuai dengan sifat daripada benda cair ini. Ya, contohnya masuklah ke dalam benda cair umpamanya, ya, bukan benda cair, umpamanya ke baju kita. Secara normal ada baju kita berwarna merah. Kemudian ada darah yang persis warna merah ke baju ini. Kalau seandainya baju kita putih awalnya, yang kena darah percikan merah itu kena ke baju putih ini pasti akan memberi pengaruh atau pasti akan tampak, ya kan, wah najis ini ternyata apa namanya ada. Maka dengan demikian baju itu menjadi najis. Jadi yang menjadi patokan kita bukanlah muwafaqahnya dengan air ini, tapi yang menjadi patokan kita adalah memang najis itu sedikit. Nah, itu yang menjadi illatnya. Illatnya dimaafukan adalah memang air itu sedikit. Ya. Yang kedua, tidak dibedakan oleh para ulama. Ya, walaupun apa namanya, yang sedikit itu banyak. Makna sedikit itu banyak, umpamanya di kaki ini juga kena tadi percikan sedikit. Di kaki ini juga, di baju ini juga banyak umpamanya. Bagaimana hukumnya kalau seandainya banyaknya di beberapa tempat najis yang tidak tampak oleh mata tadi? Ya kan? Hinggap di sini lalat, ini di sini lalat, ingat di sini lalat. Di mana-mana tubuh kita hinggap dia. Nah, gitu kan? Artinya ada bekas-bekas najis daripada lalat itu atau daripada air kencing yang tak tampak tadi. Nah, kalau seandainya dikumpulkan semuanya, maka dia akan menjadi banyak umpamanya, menjadi tampak. Ya kan? Maka dengan demikian terjadilah khilaf para ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak masalah juga. Selama sedikit secara uruf, ya kan? Selama sedikit secara uruf. Tapi kalau seandainya setelah dikumpulkan ternyata banyak secara uruf, maka tidak dima'fu anhu. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan, udah ini ma'fu. Ibnu Hajar mengatakan ma'fu dari awal. Sedangkan di dalam Hasyiah beliau terhadap Fathul Jawad, beliau katakan tidak ma'fu anhu, ya kan? Tidak ma'fu anhu kata beliau. Dan begitu juga pendapat Imam Khatib Syarbini dan juga pendapat Imam Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj dan Unqul Muhtaj mengatakan tidak ma'fu anhu. Kalau udah dikumpulkan titik-titik yang banyak itu, ya titik-titik yang banyak itu kemudian ternyata kita perkirakan akan menjadi banyak najisnya. Udah ini tidak menjadi ma'fu anhu lagi. Ya, tidak menjadi ma'fu anhu lagi. Habis dalam permasalahan tentang tentang al-ma'u ar-rakid ini. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang al-ma'u al-jari, air yang mengalir. Air yang mengalir. Air yang mengalir ini ada dua. Ada air yang sungai besar, ya, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Siak, Sungai Kapuas, Sungai Nil, ya, sungai yang besar-besar lah. Nah, maka ini tidak menjadi patokan permasalahan kita. Kita tidak wajib juga menjauhi najis yang ada di dalam tempat itu. Boleh kita berwudu bahkan di samping, ya kan, emas kuning itu langsung. Umpamanya kalau ada najis di air sungai itu, air sungai besar sekali, boleh kita bahkan mengambil air wudhu langsung di sampingnya. Ya, itu bukan najis itu. Ya. Maka yang dimaksud dengan besar ini adalah kanan kiri atas, kanan kiri bawahnya itu kalau diukur itu lebih daripada 20. Ada yang kedua adalah sungai yang sedang, sungai yang di bawah daripada itu. Yakninya tidak mungkin kita tabaud daripada sisi-sisi najisnya itu lebih daripada 20 atau seukuran 20. Seperti sungai kecil. Kalau seandainya najis umpamanya kanan kiri depan belakangnya itu tidak bisa kita tabaud lebih daripada 20. Tidak bisa lebih daripada dua kulah atau 20. Begitu.
Maka termasuk adalah anak-anak sungai yang kecil, kemudian parit-parit, ya, selokan-selokan yang bersih, ya. Maka masuk ke dalam pembahasan kita ini. Itu yang kita bahas sekarang. Bagaimana kalau ada najis? Kemudian najis itu apakah sekelilingnya juga menjadi najis atau tidak? Apakah air yang mengalir? Nah, ini pembahasan sekarang. Apakah air yang mengalir ini disamakan dengan air yang tenang tadi? Apakah al-ma'ul jari kalma'ir rakid? Air yang mengalir ini disamakan dengan air rakid. Kalau air rakid tadi sudah kita rincikan, ya kan? Kalau seandainya mau perubahan, semuanya najis. Kalau tidak mau perubahan, maka tidak masalah. Secara umum seperti itu. Nah, apakah disamakan air yang mengalir yang sedikit ini atau tidak? Atau tidak disamakan? Itu yang menjadi pembahasan kita. Maka kita sebutkan bahwa air sungai yang sedang tadi, kalau seandainya masuk najis di sana, kita berikan beberapa rincian. Rincian pertama, ada kalanya najis yang masuk itu adalah najis yang jamidah, benda padat, atau yang cair. Ya, kalau seandainya beda padat seperti najis, seperti bangkai, ya, seperti bangkai hewan mati di dalam itu, ya. Maka rincian pertama, kalau seandainya benda padat ini memang merubah sedikit daripada air atau banyak dari air ini rubahnya, maka juga najis. Kata para ulama najis. Tapi kalau tidak merubah, ya, tidak merubah. Dia bangkai tapi tidak merubah. Baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warna tidak berubah. Boleh jadi karena baru umpamanya. Bagaimana hukumnya? Maka kita lihat kondisinya. Apakah bangkai ini dia hanyut bersamaan dengan air atau diam saja di tempat? Diam saja di tempat, kemudian air yang mengalir di atas, di sampingnya. Nah, kalau seandainya dia mengalir bersamaan dengan air, mengalir sama dengan air anak sungai ini, mengalir gitu bangkai, ya, maka yang di depan daripada aliran air itu, di depan bangkai itu, yang aliran di depannya, kemudian aliran yang di belakangnya, yang di depan tentu yang belum sampai najis ini, aliran yang belakang tentu yang belum sampai juga, ya kan? Maka ini tentu secara otomatis adalah tidak berpengaruh kepada najisnya air ini, maka dia suci depan belakang. Nah, ya kan? Karena air itu mutafasil, air itu sebetulnya terpisah, ya. Air itu terpisah, nggak ada, walaupun secara zahir kita melihat, secara hisinya kita lihat dia bersatu, ya, mutasil. Secara hakikatnya sebetulnya air itu mutafasilah, saling berpisah, nah, gitu. Beda hal dengan kasus air yang tenang, air yang diam. Kalau air yang diam ketika najis dia langsung menyebar gitu. Beda dengan air mengalir ini, dia berbeda, ya kan? Karena air yang belakang itu mendorong akan ke depan, air ke depan kemudian mendorong juga maju ke depan, begitu seterusnya. Dia saling tolak menolak, ya kan? Beda dengan air yang tenang. Baik. Maka bagaimana? Jadi kalau yang depan dan yang belakang kita katakan dia tohir, ya, dia tidak menjadi najis. Bagaimana yang bagian kanannya? Bagian kanan, bagian kirinya, bagian kanan, bagian kiri, atas dan bawahnya. Umpamanya kalau atas bawah tuh artinya najis itu berjalan di tengah-tengah dia. Hanyut berjalan di tengah-tengah. Kita katakan yang paling depan dan belakang oke, tohir. Sekarang kanan, kiri, atas, bawah. Bagaimana hukumnya mengambil air kanan, kiri, atas, bawah daripada air yang bangkai yang mengalir dengan air yang mengalir ini? Ya. Kalau seandainya sedikit kanan kiri atas bawah ini maka najis. Kalau seandainya 2 kula atau lebih maka tidak najis. Ini kalau seandainya dia mengalir hanyut bersamaan dengan air yang mengalir. Tapi kalau seandainya dia diam stagnan berhenti karena kerbau baunya besar atau karena dia kambing berat, gitu kan, hamil, artinya bangkai ini tidak mengalir, dia diam saja sehingga airlah yang mengalir di atasnya. Maka ada 2 qaul. Qaul qadim mengatakan dia tidak menajisi air ini kalau tidak ada perubahan. Baik setiap jiryahnya. Jiryah itu maksudnya adalah setiap periode air yang mengalir itu
ya aliran air itu adalah 2 kula atau tidak. Ya kan? Berarti kalau kurang 2 kula kecil aliran jeriahnya itu. Kalau baik sampai 2 kula atau tidak, maka tidak masalah. Ya kan? Kalau tidak ada perubahan. Tapi setiap melewati tempat itu ada perubahan, langsung dia berwarna atau berbau, maka otomatis juga najis. Sedangkan qaul jadid mengatakan tidak ada perbedaan ya antara najis itu baik dia jariyah, dia mengalir berjalan bersama air, atau dia berdiri waqifah, atau dia diam stagnan di tempat, tidak ada pengaruhnya, kata beliau, ya kan. Nah, maka nanti rinciannya apa namanya, maka sama rinciannya dengan air yang ar-rakid tadi, ya. Bukan dengan air yang mengalir yang kita sebutkan di atas tadi. Air yang mengalir yang kita sebutkan di atas ini tadi, ya. Atau depan belakang itu tidak kena, kemudian samping kanan atas bawahnya itu baru yang berpengaruh. Nah, gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya najisnya itu adalah najis cair, yang masuk ke dalam air yang mengalir ini adalah najis cair. Yang masuk ke dalam anak sungai ini adalah najis yang beda cair. Rinciannya pertama, kalau seandainya dia membuat perubahan, ya walaupun sedikit, maka yang berubah ini adalah najis, ini ittifaq. Bagaimana yang tidak berubah? Ya, hukum yang tidak berubah tadi, bagaimana hukumnya? Ketika dia berdampingan dengan air yang berubah ini, kan tampak air yang kuning dengan tidak kuning, kemudian mengalir gitu. Bagaimana? Maka hukumnya sama dengan najis yang jamidah tadi, dengan najis yang apa tadi, yang tidak mengalir tadi, yang tidak cair tadi, yang padat tadi, ya, seperti bangkai tadi, sama hukumnya. Bagaimana kalau seandainya selain air yang tidak berubah ini, yang di samping air yang berubah ini maksudnya, ukurannya 2 kula atau lebih, maka tohir. Ya, kalau seandainya tidak sampai 2 kula, maka semuanya, baik yang berubah maupun yang tidak berubah, maka menjadi najis. Tapi kalau seandainya tidak ada perubahan sama sekali, maaf, baik yang tagayur dengan yang tidak tagayur, yang di sampingnya tuh, maka otomatis najis. Kalau seandainya tidak ada perubahan sama sekali, ya kan, maka rinciannya pertama, kalau tidak adanya perubahan itu karena muwafaqah dalam sifat-sifat, karena bersesuaian dalam sifat-sifat, hukumnya sama dengan ma'ur rakid, dengan air rakid. Yakni kita takdirkan kalau seandainya ini apakah berubah, seandainya ini ada berubah, sama rinciannya dengan permasalahan rakid yang kita bahas kemarin. Tapi kalau seandainya tidak berubah itu karena najis itu memang betul sedikit, atau najis itu karena sering dilewati air dia menjadi hilang, menjadi lenyap gitu, maka ada 2 qaul. Qaul jadid mengatakan sama seperti karrakid, sama seperti ar-rakid, ya. Ini yang disebutkan wal jari karrakid. Kemudian apa maknanya seperti rakid? Artinya kalau sedikit maka menjadi najis, kalau seandainya banyak maka tidak menjadi najis. Kalau menurut qaul qadim mengatakan al-jari itu tidak menajisi kecuali kalau adanya taghayyur. Al-jari tidak akan menjadi najis dan tidak ternajisi, tidak menjadi mutanajis kecuali dengan adanya taghayyur. Ya. Maka kesimpulan qaul jadid, ya, yakni qaul menurut jumhur, air sedikit yang mengalir ini sama seperti ar-rakid. Sama seperti ar-rakid. Ini yang beliau sebutkan dalam matan. Wal jari karakidin wa fil qadimi ay fil jadid wa fil qadimi la yanjusu bila taghayyur. Fil qadimi la yanjusu bila taghayyur. Taghayyur dia dulu baru dia menjadi najis. Karena apa? Pendapat jadid, ya kan, mengatakan ar-rakid sama dengan jadi sama dengan ar-rakid karena mafhum dari hadis itu. Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Air kalau sudah sampai 2 kula maka dia tidak mengandung najis. Mafhumnya kalau dia tidak sampai 2 kula maka mengandung najis. Dalam hadis ini Nabi tidak merinci tentang apakah air jari atau air rakid, tidak dirinci oleh Rasulullah SAW. Maka kesimpulannya menurut qaul jadid al-jari karaqidin. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat qaul qadim mengatakan qaul qadim mengatakan Baljari itu tidak menajisi illa bila taghayyur, lanjut bila taghayyur, tanpa ada perubahan. Ya, kenapa?
al-jari itu tidak berubah. Tidak sama dengan rokit. Kalau rokit tadi masuk saja udah otomatis menjadi najis. Pertama karena kuatnya air yang jari itu. Dengan datangnya air itu, dengan mengalirnya di atas najis, jadi menjadi kuat. Dia kuat itu sebetulnya kuat. Sehingga dia tidak menjadi najis kecuali kalau ada perubahan. Ya. Yang kedua, alasannya kata beliau, karena orang-orang dahulu, ya, para salafus soleh atau Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW, para sahabat, mereka beristinja itu katanya di tepi-tepi sungai, anak-anak kecil, sungai kecil itu. Kemudian mereka langsung berwuduk di sana. Ya. Dan apa namanya, air itu tentu tidak terlepas oleh mereka daripada percikan air najis ini. Kemudian ini dibantah oleh para ulama, ya, bahwa tidak ada subut atau tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang dalil itu, ya kan? Para ulama itu, para orang-orang dahulu, para salafus soleh yang hidup di zaman Rasulullah SAW berwudu dari air yang kemudian mereka istinja di atasnya. Tidak ada dinukil daripada mereka demikian. Nah, gitu. Ya, baik. Yang menjadi patokan di sini adalah jiryah, ya, bukan himpunan air. Karena himpunan air itu umpamanya kalau seandainya air anak sungai itu himpun dari ujung, dari hulu sampai ke belakang, itu banyak sekali. Bahkan sampai 1.000 kula, 5.000 kula. Ya. Bukan itu yang jadi patokan. Yang menjadi patokan adalah jiryahnya, aliran air tadi. Kanan, kiri, atas, bawah, itu yang jadi patokan kita. Bukan yang ujung, bukan yang belakang, jauh-jauh, bukan itu. Itu yang jadi patokan kita. Baik, permasalahan terakhir, ini permasalahan kalkulasi. Nah, ini juga subhanallah membingungkan juga, ya kan? Sama-sama kawan-kawan nanti kalau ada yang salah. Syekh Mustafa menyebutkan beberapa qaul di dalam video beliau yang apa namanya, di dalam rekaman yang kedua ini. Ini kan rekaman yang udah kedua nih. Dulu rekaman yang pertama pas kita mengaji minhaj, beliau mengaji minhaj ini cuma satu qaul beliau sebutkan. Sekarang 3 qaul, ya kan? Pendapat pertama yang dengan man, kedua dengan 500 rital tadi. Kita bahas saja satu karena lumayan panjang, ya, tentang dhabtu, tentang ukuran 2 kulah itu. Apa kata beliau? Wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyin taqriban fil asahhi. 2 kulah itu adalah 500 ritel Baghdadi, ya, takriban fil asah, ya, 500 ritel lebih kurang, 500 ritel Baghdadi lebih kurang. Ini menurut pendapat yang asah. Bagaimana rinciannya? Rinciannya begini. 2 kulah, ya, 2 kulah itu 2 kulah itu kita katakan lebih kurang 500 ritel. Oke. Pertama, berapa itu 1 ritel? Supaya kita tahu nanti hitungannya. 1 ritel itu hitungannya adalah 128, ya, mi'atun wasamaniyatun asyruna dirhaman wa arbatu asba' dirham. Yakninya 128,75 dirham. 128,75 dirham. Kalau kawan-kawan punya buku di sana dicatat. Sama-sama kita kali dan kita cari nanti. 128,75 dirham. Nah, 1 dirham, ya, 1 dirham itu berapa gram? Nah, 1 dirham itu adalah 2,975 gram. 1 dirham 2,975 gram. Ketahuilah di sini khilaf ulama. Berapa ukuran 1 dirham per gramnya itu khilaf ulama. Ya kan? Kenapa beliau mengambil dalil atau kenapa beliau berpendapat 1 dirham itu 2,975 gram? Dalilnya para ulama sepakat timbangan dinar 1 dinar itu adalah 4,25 gram. 1 dinar 4,25 gram. Dan mereka sepakat juga, ya, kalau 7 dinar itu adalah 10 dirham. Ya. Maka jadi ke 1 ritel berapa gram? Nah, kita kalikan tentunya. Kalikan 1 ritel, yaitu 1 dirham 128,75, ya. Kita kalikan dengan 1 gram. 1 gram tadi, 1 dirham tadi berapa? 2,975. Berarti 128,75 dirham kali 2,975 gram. Ya, maka hasilnya adalah
382,5 gram. 382,5 gram. Berarti kalau 382,5 gram itu adalah 1 ritel, kalau seandainya kita mencari 500 ritel, maka dikalikan 500. 382,5 ritel dikali 500, ya, maka menjadi 191,250 gram. 191,250 gram. 191,250 gram. Kalau dijadikan ke kilogram tentu hilang saja 01, berarti 191,25 kilogram. Jadi 2 kulah itu berapa kilo? Yakninya 191,250. Ya, berapa liter? Sama saja, liter dengan kilo sama dalam air, ya, dalam air sama. Itu dalam timbangan yang lain beda. Dalam air itu sama, kilogram dengan liter ukurannya sama. Berarti 2 kulah itu ukurannya 191,25 liter. Ya, 125 liter. Ini kalau kita menghitung wazannya, ya. Wazannya tentu, ya. Wazannya, timbangannya. Berarti timbangnya air itu sebanyak 191,25 liter. Bagaimana kalau kita mencari atau ingin mengetahui ukurannya, ya, secara masahah, ya, secara masahah, ya, ini secara apa masahah ini? Kalau tadi wazan itu timbangan, sekarang secara masahah, ya, secara bentuk apa terjemahannya? Ya, secara bentuknya atau secara luasnya bisa juga, ya. Maka bisa dalam 2 hal. Umpamanya pertama dalam murabbah, ya, dalam bentuk kubus persegi 4, ya. Ya, apa namanya? Persegi 3 dimensi maksudnya. Murabbah itu. Yang kedua dalam bentuk mudawwar, ya, ini dalam bentuk bundar, silinder, ya, seperti sumur. Kalau murabbah tadi ya seperti bak kita, ya, tabung bak kita yang ada di kamar mandi kita. Berapa kali berapa mestinya? Kalau baru dihitung 2 kulah. Ya. Tapi hitung pertama adalah murabba'nya. Kata Syekh Mustafa, ya, hitungan 2 kulah dalam murabba', yakni kubus. Fadhira'un wa rubu'un tulan wa ardan wa umqan bidhira'il adami al-mu'tadilah. Yakninya 1 zira' 1/4. 1/4 zira'. Baik panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi, ya, yaitu 1/4 hasta. 1 hasta itu ukurannya adalah 2 jengkal, ya. 2 jengkal. Tentu 2 jengkal di sini 2 jengkal orang normal. Manusia normal, orang Arab normal atau orang Indonesia normal, bukan orang Arab yang kecil atau orang Arab yang paling besar, orang Indonesia yang kecil, tidak. Manusia normal. Yaitu 2 shibron. 2 shibron itu atau 2 jengkal itu lebih kurang 50 cm. Ya, 50 cm. Berarti kalau 50 cm, 1 hasta 50 cm. Berarti 1/4 hasta 12,5 cm. Ya. 12, iyalah, ya kan? 50 cm bagi kalau setengahnya 25. Kalau 1/4-nya 12,5. Paham ya? Ya 1/4 daripada 50, ya 12,5. 12,5 cm. Kalau seandainya 1/4 hasta berarti tambahkan 62,5 cm berarti. Nah, berarti ukurannya mesti 62,5 meter. Apa maknanya? 62,5 cm. 62,5 panjang, 62,5 lebar, 62,5 tinggi. Beberapa kiai Jawa saya tengok, ya kan, kubus itu dibuatnya 60 kali 60 kali 60. Kalau timbangan atau konversi Syekh Mustafa itu lebih tepatnya kata beliau 62,5. 62,5, coba ukur bak kita. Panjang, lebar, tingginya, dalamannya juga 62,5, 62,5. Tip, ini yang pertama. Yang kedua, hitungan
Ya, yang kedua hitungan apa? Mudawar lagi ya, yang seperti sumur, silinder lah, bundar. Fadhira'ani wa nisfun umqan wa dhira'un ardon. Yakninya 2 dhira'. Nah, kedalaman 2 dhira' setengah kedalamannya. Ya, 2,5 hasta kedalamannya. Jadi kedalamannya 2,5 hasta. Kemudian 1 dhira' ardon, diameternya. Nah, kalau kita menghitung silinder itu, bundar itu, diameternya tentu kita hitungkan. Diameternya itu berapa? Yaitu 2,5 hasta. Ya, bukan, 1 hasta. 2 zira'an wanis, 2,5 hasta untuk kedalaman. 2,5 hasta untuk kedalaman. 1 hasta untuk diameter. Kalau seandainya 1 hasta kita hitung tadi 50, ya, 1 hasta kita hitung 50, ya, berarti 2,5 ya, 2,5 hasta berapa tadi? 2,5 hasta ada pena tadi. 120, 125, 125 tentunya, 125 cm berarti. 2,5 hasta ya. 125 dengan diameter 50. Karena diameter 20 berapa tadi? 1 hasta. 1 hasta 50. Kalau 2,5 hasta berarti ya 125 ya, 125. 125. Berarti cara menghitungnya adalah kedalamannya adalah berapa sentimeter tadi? Kedalamannya 125 cm, diameternya 50 meter saja. Coba hitung diameternya. Tak. Berarti kalau 50 itu tak terlalu besar itu. Ya kan? Kedalaman dengan 125. Baik. Ya, baik. Dalam rekam pertama itu Syekh Mustafa menyebutkan wajhud dilalah beliau. Kalau dalam permasalahan usul fikih kan ada wajhud dilalah. Kenapa beliau hitung murabba'nya itu? Bagaimana beliau wajhud dilalah konversi beliau? Nah, itulah istilah. Wajhud dilalah konversi beliau kenapa sampai hitungan kalau kubus tadi ya 62,5, 62,5, 62,5. Panjang kali lebar kali tinggi. PLT itu. Kenapa 62,5? Kenapa tidak 60-60 sebagaimana orang-orang lain? Dan kenapa di bundar ini 125 kali 50? Nah, gitu. Boleh buat wajud dalalah beliau dalam konversi ini. Udah berapa menit kita dari tadi ini? Oh, udah sejam ya. Sedikit lagi hampir habis. Wajud dilalah ya. Atau kesimpulannya kita sebutkan nanti. Wajud dilalah beliau adalah ya. Beliau menyebutkan ya dalam kitab beliau mengatakan wa wajhu kaunil qullataini bil masahah fil murabba. Saya bacakan kemudian kita baca kesimpulannya. Wa wajhu kaunil qullataini bil masahah fil murabba, wajud dalalah beliau kenapa 2 kulah itu dengan masahah fil murabba itu zira'an wa ruban wa tulan wa urdan wa umqan. Annal fuqaha, ini wajud dalalah beliau. Annal fuqaha yusammuna ruba'az zira' zira'an saghirah. Ya, para ulama menamakan seperempat zira' itu, seperempat hasta itu dengan zira' kecil. Seperempat hasta dengan zira' kecil. Baik. Idza taqarrara hadza fatulul qullataini fil murabba' zira'un wa rubu'. Maka kalau demikian panjang 2 kulah itu dalam ukuran kubus tadi yakni 1/4. Ya, berarti sisi kubus mananya? Sisi kubus itu 1/4 hasta. Ya, 1/4 hasta.
Kemudian 1/4 hasta itu kata beliau tusawi khamsata azra' saghirah. 1/4 hasta sama dengan 5 zira' kecil. 1/4 hasta sama dengan 5 zira' kecil. Ya. Berarti volumenya 5 zira'. Volumenya 5 zira'. Kalau dikubus itu tentu ada panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kalau seandainya sisinya itu atau volumenya itu 5, sisinya itu 5, maka kita kalikan 5 dikali 5 dikali 5 maka 125. Maka kata beliau fayakunu bukan ya. Jadi hasil 1/4 zira' yaitu sama dengan 5 saghira. 5 zira' kecil. Nah, hasil dari 5 zira' kecil ini kita kalikan dengan panjang lebar tingginya. Kita kalikan dengan sisi-sisi daripada kubus ini tentunya panjang lebar tinggi. 5 kali 5 125. Berarti 125 akan kita kalikan dengan ya dengan 1/4 hasta tadi. Ya. Mi'atun, maka hasilnya kata beliau fayakunul hasil mi'atun wa khamsuna wa ishruna zira'an saghira. Bukan, ya. Maka hasil 5 kali 5 kali 5 sisi tadi, ini sisi yang 5 zira' kecil tadi 5 kali 5 kali 5 adalah 125 zira' kecil, hasta kecil. Sedangkan ukuran satu kita kunci 125. Ukuran satu zira' kecil itu ya 4 ritel. Berapa ritel? 4 ritel. Berarti kalau kita ingin menghitung berapa ritel tadi kan, berarti 4 ritel dikali 125. 4 kali 125 berarti 500 ritel. Nah, ini wajib dalalah beliau kenapa 500 ritel itu menjadi ini. Menjadi apa? 62,5, 62,5, 62,5. Kemudian ya kemudian wajud dalalah dalam mudawar. Ini terakhir. Ya, setelah ini habis. Wajud dalalah dalam mudawar. Dalam apa namanya? Dalam silinder ini, dalam bundar ini. Seperti sumur. Kata beliau, anna masahatal mudawar tahsulu biyudrob al-umku fi nisfil ardi. Yakni kedalamannya, yaitu tingginya, kita kalikan dengan setengah lebar. Ya, berarti setengah lebar itu maksudnya setengah jari-jari. Setengah jari-jari daripada sumur itu umpamanya. Dikalikan pada setengah keliling lingkaran. Ya, dikalikan pada setengah keliling lingkaran. Kedalaman tingginya berapa? Maka ini yang beliau sebutkan di sini. Fal umqu asyratu azra' qasirah kama qararnahu. Maka kedalaman daripada mudawar itu 10 hasta seperti yang telah kita sebutkan. Oke, kita kunci kedalaman atau tingginya 10 hasta. Kemudian apa lagi? Wa nisful ardi. Sedangkan ya apa namanya ini? Setengah daripada jari-jari lebar itu setengah daripada lebarnya atau jari-jarinya. Jari-jarinya itu adalah 2 hasta yang pendek. 2 hasta pendek. Berarti lebar diameternya lanjut. Wa muhitatud dairah. Sedangkan muhitatud dairah, apa muhitatud dairahnya? Muhitatud dairah ini diameternya. Bukan. Muhitatud dairah tadi. Kelilingnya, keliling lingkarannya. Ya, keliling lingkaran. Keliling lingkarannya itu, keliling lingkarannya adalah 22/7 dikali dengan diameter daripada lingkaran. Itu yang disebut dikali dengan diameter lingkaran. Ya, sulit juga ya. Jadi kita ulang nih, kedalamannya tadi belum tulis 10 hasta. 10 hasta kecil. Lebarnya atau diameternya, berarti tinggi 10 hasta. Diameternya 4 hasta kecil. Ya. Maka jari-jarinya berarti 2 hasta kecil. Ya. Kemudian keliling lingkarannya. Belum sebutkan di berapa keliling lingkarannya 22/7. 22/7. 22/7. Nah, berarti kita mencari volume. Berapa volume? Apa namanya? Volume daripada lingkaran. Nah, untuk mencari volume lingkaran, kalau tadi kan panjang kali lebar kali tinggi.
untuk cari volume kubus tadi. Kalau dalam lingkaran, maka kita mencarinya dengan kedalaman ya, kedalamannya ya dikali kedalamannya setengah, kedalamannya dikali setengah, lebarnya dikali setengah kelilingnya. Kedalamannya dikali setengah lebar kali setengah kelilingnya. Maka kesimpulannya adalah volume air yang silinder yang mudawar ini dengan diameter 4 hasta kecil dan tinggi 10 hasta, yakni 125 per 57. Ya, yaitu hasta kubik kecil. 125 per 57 kubik. Nah, habis pakai hasta-hasta tuh. Sekarang kalau kita konversikan kepada ini, sentimeter. Saya coba tadi mengkonversikan kepada sentimeter. Contoh, zirok kecil itu 25 cm. Ini kalau satu hastanya adalah 50 cm. Jadi volume satu zirok kecil kubik itu ya 25 tadi kan, kali panjang lebar kali tinggi. 25 kali 25 kali 25 cm. 25 cm panjang, 25 cm lebar kali tinggi 25. Maka hasilnya 15,6225 cm. Jadi isinya untuk konversi kubus itu minimal dua kulah itu adalah 15.625 cm. Ya. Atau liter, ya. 15,625. Itu liter juga berarti ya. 15,625 cm berarti liter juga. 15,625 liter. Berarti sekitar berapa tuh? 1,5 meter lah, ya kan? 1,5 meter. Iya. Itu kalau ya. Jadi kalau kubus dari sentimeternya kita kalikan lebarnya tadi, kedalamannya tadi kita katakan 125. Masahanya tadi 125 cm. Ya, 125 cm. Berarti 125 dikali yang hasil kita dapat barusan, 15,625. Hasilnya 195 kok 1.095 125 cm. Berarti kalau kita jadikan ke liter 195 liter, 3. 195 meter, 3. Itu yang 2 kulah. Ya, 195 meter. Berarti agak berbeda ya hasil konversi saya dengan yang saya tadi. Saya tadi 191. Ya, Allahu a'lam. Agak membingungkan. Ya, lebih kurang segitulah. Ya, 2 kulah itu sekitar 190. Saya tadi 191. Kalau saya konversikan kepada sentimeter dengan menggunakan 195, tapi tak banyak berarti. 195, berarti 191, 195. Bahkan ada ulama berempat 200, ada ulama berempat 270. Ya kan? Bahkan Syekh Mustafa ini termasuk rendah nih, 191,5 ini. Maka itu sudah menjadi 2 kulah. Wallahu a'la wa a'lam. Insyaallah kita lanjutkan. Ada tasih dari kawan-kawan atau ada yang lupa tadi kira-kira? Baik. Kalau tidak ada insyaallah kita lanjut nanti pembahasan yang selanjutnya insyaallah. Wallahu a'la wa a'lam. Kita tutup dengan qiyamatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.